Selamat pagi teman-teman. Bertemu lagi. Tema pembelajaran kita adalah tema lanjutan dari pembelajaran kita sebelumnya. Kemarin atau kesempatan yang lalu sebelum pertemuan ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Nah, tema pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Teman-teman, diharapkan nanti dalam atau setelah pertemuan ini, ya, dalam kegiatan pembelajaran kita, nanti kita akan mengamati gambar, akan mendengarkan cerita. Diharapkan nanti kita semua dapat memahami tanda-tanda kehadiran kerajaan Allah. Dan nanti melalui proses pembelajaran kita, merenungkan kitab suci, kita dapat memahami tindakan Yesus dan mukjizat Yesus sebagai kehadiran Allah. Dan nanti kita mampu mewujudkan dalam tindakan sehari-hari melalui karya belas kasih. Teman-teman, pembelajaran kita pada kesempatan hari ini adalah Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Teman-teman terkasih, Yesus bukan hanya berbicara tentang kerajaan Allah, tetapi juga memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah dengan tindakan-tindakannya. Memang ada kesatuan antara sabda dan karyanya. Ia tampil sebagai nabi, juga sebagai tabib, ya, atau dokter, ya. Unsur hakiki nabi dan tabib, ya, masing-masing mewakili unsur perkataan dan perbuatan yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hidup Yesus. Kesatuan antara sabda dan karya Yesus itu bersifat sedemikian rupa sehingga kebenaran perkataan Yesus itu tampak dalam perbuatannya, dan arti perbuatan Yesus diberitahukan dalam perbuatannya. Kata mukjizat sendiri hendaknya dipahami sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah yang menolong, yang menyelamatkan manusia, ya. Contoh mukjizat Yesus tentu nanti kita akan dalami bersama-sama. Kita akan belajar juga dari kitab suci, ya, mengenai mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, ya. Yesus menyembuhkan anak muda atau membangkitkan anak muda di Nain, ya, yang diceritakan dalam Injil Lukas, ya. Yesus meredakan angin ribut yang juga diceritakan dalam Injil Matius, dan Yesus mengusir roh jahat, ya, yang diceritakan dalam Injil Markus, ya. Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, ya, tentu ingin menghadirkan kerajaan Allah secara nyata dalam kehidupan manusia, ya, dengan cara menyembuhkan yang sakit, mengusir setan, ya, kemudian mengajarkan kebenaran, menolong orang miskin, mengampuni orang yang berdosa, mengangkat derajat orang hina, ya, dan bergaul dengan orang berdosa. Teman-teman terkasih, ini kira-kira yang nanti akan kita lalui proses pembelajaran kita. Untuk mengawali pembelajaran kita akan awali dengan doa. Semoga apa yang akan kita kerjakan, proses pembelajaran kita sungguh diberkati, didampingi oleh Tuhan sendiri. Marilah kita berdoa, teman-teman. Kita ambil sikap berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala karunia-Mu, sehingga Engkau masih berkenan mempertemukan kami dalam proses pembelajaran ini untuk menimba berbagai pengetahuan pada hari ini. Berikanlah, berkatilah kami, terangilah kami mampu mengembangkan diri, sehingga kami lebih peduli terhadap hidup kami maupun hidup orang lain seturut teladan Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, kita sudah mengawali kegiatan kita dengan doa. Kita akan lanjutkan proses pembelajaran kita. Yang pertama, teman-teman, kita akan menyimak cerita tentang Dea. Ya,
Bagaimana ceritanya kita akan simak sama-sama. Teman-teman bisa sambil membaca, terus kemudian juga bisa sambil mendengarkan. Inilah kisah tentang Dea. Udara kota Jakarta siang itu begitu panas, seperti hendak membakar kulit. Bergegas aku segera masuk ke salah satu restoran cepat saji yang cukup ternama. Udara di dalam restoran itu begitu sejuk, kontras dengan udara di luar sana. Aku segera mencari tempat duduk di sudut ruangan. Setelah beberapa saat aku hempaskan diri ke tempat duduk, mataku memandang sekeliling ruangan. Seperti biasa, restoran ini begitu penuh. Pengunjungnya rata-rata eksekutif muda yang sedang mengisi jam istirahat siang untuk makan sambil bercengkrama dengan teman-temannya. Para pegawai restoran hilir mudik, sibuk melayani para pembeli. Kusapu semua isi ruangan dengan pandangan mata. Barangkali saja ada yang kukenal. Di pojok ruangan sebelah pintu masuk ada pemandangan yang menurutku agak ganjil. Seorang perempuan muda dengan pakaian yang rapi sedang duduk sambil minum. Sementara di depannya bocah perempuan dengan pakaian yang agak lusuh. Mulutnya sibuk mengunyah makanan seperti orang yang sedang kelaparan. Begitu lahap. Aku tertarik mengamati pemandangan itu. Perempuan muda itu sepertinya mengingatkanku pada seseorang. Tetapi siapa? Aku sendiri tidak ingat. Tak beberapa lama setelah bocah perempuan kecil dan lusuh itu menyelesaikan makanannya, dia berdiri dan mau beranjak pergi. Wanita muda itu menahannya. Ia melambaikan tangannya pada pelayan. Dengan langkah cepat, pelayan itu segera mendekat. Mereka berbicara dan pelayan itu segera bergegas pergi. Tak beberapa lama, pelayan itu datang dengan membawa beberapa bungkus makanan pesanan. Setelah menerima, perempuan muda itu menyerahkan pada anak perempuan dengan baju lusuh itu. Senyuman anak itu langsung mengembang. Dari matanya memancarkan kebahagiaan. Anak itu mengangguk dan mengulurkan tangannya kepada perempuan muda. Tanpa rasa jijik, perempuan muda itu menyambutnya. Digenggam kuat tangan anak itu sambil mengusap-usap rambut anak itu. Setelah menyelesaikan makananku, aku segera menuju kasir. Dalam waktu yang bersamaan, perempuan muda itu juga berangkat menuju kasir. Rasa-rasanya aku kenal, tapi siapa ya? Aku membatin dalam hati. Ketika kami di depan kasir, perempuan itu tersenyum kepadaku dan berkata, "Maaf, apakah Anda Rian?" "Iya betul. Dan Anda siapa? Rasa-rasanya kita pernah bertemu, tetapi di mana?" "Aku lupa," jawabku. "Dea, Rian, aku Dea," katanya setengah berteriak. "Astaga, ternyata kamu Dea. Hampir 15 tahun sejak kita lulus SMP, baru ketemu sekarang tanpa diduga," kataku. "Bagaimana kabarmu, Rian?" "Kabarku baik, kamu sendiri?" "Seperti yang kau lihat sendiri, Rian. Seperti inilah aku," jawabnya sambil melepas tawa. "Oke, Rian, kita bayar dulu, baru kita ngobrol. Kasihan yang antri di belakang kita," kata Dea. Tanpa dapat kucegah, Dea membayar semuanya. Setelah itu kami menuju ke tempat duduk yang masih kosong. "Boleh aku bertanya sesuatu, Dea?" Sambil menyeritkan alisnya, Dea menjawab. "Silahkan, kamu mau tanya apa?" "Dari tadi aku melihatmu. Siapa anak perempuan yang bersamamu tadi? Kurasa ada sesuatu yang tidak wajar," kataku.
Sambil mengembangkan senyumnya, dia berkata, "Penilaian kebanyakan orang memang seperti itu. Itu wajar. Tetapi bagiku, tidak. Orang sering hanya menilai seseorang dari penampilannya. Tentang perempuan itu, aku sebenarnya juga tidak tahu siapa sebenarnya dia. Yang aku tahu, dia anak yang kurang beruntung. Kudapati ketika dia sedang mengais-ais sampah di depan restoran untuk mencari sisa makanan atau apa saja yang dapat ditukarkan dengan uang, maka aku mengajak dia untuk makan, dan itu sudah berlangsung beberapa kali, entah secara kebetulan atau dia sengaja menungguku. Aku tidak tahu dan tidak pernah bertanya, dan dia sendiri tidak pernah meminta, aku yang mengajak. Aku cukup senang melihat dia makan sangat lahap seperti orang kelaparan, apalagi melihat matanya yang bulat binar ketika dia dapat membawa makanan untuk adiknya di rumah. Itu saja yang bisa aku lakukan untuk sekedar membantu dia. Kamu tidak merasa jijik? Tanyaku. Rian, kamu jangan lupa, dia pun juga manusia sama seperti kita. Hanya pakaiannya yang membedakannya. Bayangkan kalau kita yang seperti dia. Seharusnya kita bersyukur Tuhan telah memberikan kita banyak kemudahan dengan mau berbagi kepada yang kurang beruntung. Jangan pernah kamu lupakan, Rian. Roda kehidupan kita akan selalu berputar. Sekarang kita di atas,
saya memiliki gambar teman-teman. Nah teman-teman, saya minta untuk mengamati gambar ini. Yesus memberi makan 5.000 orang, yang menggandakan roti, ya, 2 ikan dan 5 roti. Ya. Teman-teman, kita akan belajar lebih dalam mengenai kisah atau mukjizat Yesus yang sudah Yesus lakukan dalam mewartakan kerajaan Allah. Ya. Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, sekali lagi teman-teman, tapi mewujudkan melalui tindakan Yesus. Ya. Jika kerajaan Allah itu dimaknai sebagai situasi di mana semua orang dikasihi Allah, ya, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jurang antara kaya dan miskin, maka Yesus menunjukkan hal dengan bergaul dengan siapa saja, ya, terutama mereka yang miskin dan berdosa yang selama ini disingkirkan oleh masyarakat. Ya. Dengan mengadakan mukjizat, sekali lagi Yesus ingin melihatkan kehadiran kerajaan Allah. Ya. Ia sendiri adalah Mesias yang dinantikan. Ya. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar mengenai yang menggembirakan itu, tetapi Yesus sendirilah kabar gembira itu. Yesuslah Injil. Ya. Karena Injil artinya adalah warta gembira. Ya, Yesus sendirilah yang merupakan keselamatan. Yesus sendirilah adalah rahmat. Yesus sendiri yang sebagai penyembuh, ya, bagi manusia yang sedang berada dalam kesusahan. Mari kita sekali lagi belajar dari mukjizat Yesus, ya, yang diceritakan dalam kitab suci. Kita akan mulai dari yang pertama, ya. Yesus membangkitkan anak, ya, janda di Nain, ya, yang diceritakan dalam Injil Lukas. Kita akan baca sama-sama, ya. Teman-teman juga silakan bisa baca Alkitab, silakan buka Alkitabnya di Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Kita akan baca sama-sama teman-teman. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain.
Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada seorang yang mati yang diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Teman-teman, itulah kisah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, membangkitkan seorang anak, ya, anak seorang janda. Ya, Yesus tergerak oleh belas kasihan, ya, kepedihan yang dialami oleh ibu itu. Ya, dia mungkin sudah kehilangan suami, sekarang ia harus kehilangan anak semata wayangnya. Ya, karena belas kasihan itulah maka Yesus, ya, melakukan mukjizat, mengatakan kepada anak itu, "Bangun." Ya, teman-teman, melalui mukjizat membangkitkan anak muda di Nain ini, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas kehidupan dan kematian manusia. Ya, dengan melakukan itu, Yesus ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias, penyelamat yang mereka nantikan, penyelamat yang juga kita nantikan. Teman-teman, itu mukjizat Yesus yang pertama. Kita akan belajar dari mukjizat Yesus yang kedua. Yesus meredakan angin ribut. Ya, teman-teman juga bisa baca. Silakan buka Alkitab di Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai 27. Kita baca sama-sama, teman-teman. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-teman, itulah mukjizat Yesus, meredakan angin ribut, membuat orang takjub. Ya, siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun takluk? Ya, menurut, ya, pada perintah atau sabda Yesus. Teman-teman, mukjizat yang dilakukan Yesus yang meredakan angin ribut ini, Yesus hendak menunjukkan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Ya, tidak ada kekuatan lain mampu mengalahkan kekuatan Allah sendiri. Ya, kekuatan Allah mengatasi kekuatan apapun di atas muka bumi ini. Maka semua ciptaan harus tunduk pada kekuatan Allah. Ya, jelas teman-teman, ya, bahwa Yesus, bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Alam pun taat dan tunduk pada sabda dan perintah Yesus. Teman-teman, kita akan masuk ke mukjizat yang kedua, yang ketiga, ya.
Yesus mengusir roh jahat dikisahkan dalam Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Kita akan baca sama-sama teman-teman. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai seorang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu pun mengguncang-guncangkan orang itu sambil menjerit. Dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Teman-teman, itu mukjizat Yesus mengusir roh jahat. Ya, dengan mengusir roh jahat, Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah lebih berkuasa dari roh-roh yang ada. Ya, roh jahat selalu mengarahkan manusia pada perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah, yang membawa kehancuran dan kebinasaan. Sehingga apa? Sehingga roh Allah membawa manusia kepada kebenaran dan kebahagiaan hidup bersama Allah. Jelas di sini ingin diungkapkan bahwa Allah berkuasa atas roh-roh jahat, roh-roh yang akan menghancurkan manusia, mengarahkan manusia kepada kesengsaraan dan kebinasaan. Teman-teman, kita akan melihat ini ya. Sekarang kita akan memperdalam tentang mukjizat-mukjizat Yesus ini ya. Silakan teman-teman buka Alkitabnya. Saya memiliki satu tugas yang harus kalian kerjakan ya. Kalian tuliskan nanti di bukumu ya. Buatlah sebuah tabel ya. Tabel itu nanti isinya begini teman-teman ya. Ada 2 kolom. Yang kolom pertama itu mukjizat Yesus, kemudian yang kolom kedua itu tentang perikop. Ya, kira-kira nanti mukjizat Yesus apa? Ya, terus kemudian ada di perikop mana? Ya, misalkan di situ saya tuliskan ya, Yesus mengusir roh jahat itu ada di Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Nah, kalian teman-teman silakan cari di Alkitab ya. Kira-kira mukjizat apa lagi yang sudah dibuat oleh Yesus? Ya, ada banyak sekali teman-teman. Silakan cari di keempat Injil ya. Apakah itu dari Injil Matius, Markus, Lukas atau Yohanes. Silakan teman-teman cari ya sebanyak-banyaknya ya, agar kita semakin mengenal ya mukjizat yang dilakukan oleh Yesus dalam pewartaan tentang kerajaan Allah. Bahwa Allah bukan hanya diwartakan melalui perkataan tapi perbuatan, diwujud nyatakan ya, melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Silakan teman-teman lengkapi tabel itu. Jangan cari hanya 5, silakan cari sebanyak-banyaknya dalam tabel itu ya. Setelah selesai nanti teman-teman silakan tunjukkan kepada orang tuamu, papa, mama, atau papa, papi ya. Ini mukjizat Yesus yang saya temukan dalam Alkitab ya, yang ingin menggambarkan kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus ya. Setelah itu nanti silakan foto ya tabelmu itu nanti supaya bisa dikirimkan kepada bapak ibu guru untuk penilaian. Teman-teman ya, ambil waktunya silakan ya, jangan terburu-buru ya. Silakan pause juga videonya, nanti kita lanjutkan. Silakan teman-teman untuk mulai mencari ya dalam Alkitab. Silakan teman-teman.
Anak-anakku, ya, kerajaan Allah ya bisa juga dimengerti atau dimaknai sebagai situasi di mana semua orang dikasihi Allah, ya, di mana semua orang tidak tersekat-sekat oleh jarak antara miskin dan kaya. Kerajaan Allah yang diwartakan Yesus tidak ditujukan kepada sekelompok atau golongan tertentu, tetapi ditujukan kepada semua orang. Ya, ia merangkul semua orang, baik yang jahat, ya, agar dapat merasakan keselamatan. Ya, Yesus menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, ya, terutama mereka yang miskin dan berdosa, yang disingkirkan oleh masyarakat. Ya, Yesus mau makan bersama dengan Zakheus, ya, bergaul dengan Lewi pemungut cukai yang dipandang oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu sebagai orang berdosa. Ya, kalau Allah yang meraja, ya, adalah Allah yang memerintah dengan penuh pengampunan, maka Yesus pun mengampuni orang berdosa, dan Yesus pun tidak takut menjadi najis. Ya, Yesus tahu bahwa hanya dengan dikasihi orang berdosa akan bertobat. Ya, sebagaimana nampak dalam cerita wanita yang ketahuan berbuat zina. Teman-teman, apa hubungan antara kerajaan Allah dan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus? Ya, kita akan lihat bahwa Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah, ya, tetapi mewujudkan melalui tindakannya. Ya, tindakannya seperti apa? Ya, tindakan, ya, dengan mengerjakan mukjizat, ya, Yesus memperlihatkan kehadiran Allah. Teman-teman, ya, Yesus sendiri adalah Mesias yang dinantikan. Yesus tidak hanya menyampaikan kabar mengenai kerajaan Allah, tetapi Yesus sendiri ingin menyampaikan bahwa Yesus sendirilah kabar gembira itu. Yesus sendiri adalah Injil itu. Ya, Yesus sendiri adalah keselamatan. Yesus sendiri adalah rahmat, dan Yesus sendiri adalah penyembuh bagi manusia yang sedang berkesusahan. Teman-teman, itulah inti pewartaan yang hendak diwartakan oleh Yesus. Ya, Yesus sendiri adalah keselamatan. Sekali lagi, Yesus sendiri adalah rahmat. Yesus sendiri adalah penyembuh bagi manusia yang sedang susah, yang berkesusahan. Ya, dengan begitu pemerintahan Allah secara eskatologis itu betul-betul sedang mendobrak masuk ke dalam dunia. Ya, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Teman-teman, sebagai murid Yesus, kita harus mampu meneladan apa yang telah dilakukan oleh Yesus, ya, menyandarkan hidup kita kepada kekuatan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan hidup kita. Dan kalau Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan belas kasih, kita pun mesti mampu berbuat belas kasih juga kepada sesama, terutama mereka yang menderita, yang tersingkir dan kurang mendapat perhatian. Bisa teman-teman ikut Yesus, ya, dalam tindakan belas kasih kepada teman-teman, orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, kita akan merefleksikan seluruh proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir
atau dalam masa pandemi ini ya teman-teman berada di rumah, ya tidak keluar rumah, teman-teman bisa melakukan apa di rumah, perbuatan kasih apa, belas kasih apa, misalkan meringankan beban orang tua dengan melakukan pekerjaan rumah, ya mencuci ya piring, mencuci baju, membersihkan halaman, dan perbuatan-perbuatan atau tindakan yang lain yang teman-teman bisa lakukan. Silakan teman-teman untuk dikerjakan, untuk dibuat, ya silakan dituliskan, kemudian difoto. Orang tuamu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, teman-teman. Kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita. Kita akan akhiri proses pembelajaran kita dengan doa. Kita sudah awali dengan doa, maka kita akan tutup juga dengan doa. Sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita, Tuhan telah menyertai dalam proses pembelajaran kita pada kesempatan ini. Teman-teman, kita akan berdoa bersama-sama. Silakan siapkan hati kita untuk berdoa. Silakan hening sejenak. Allah yang Maha Kuasa, melalui tindakan dan mukjizat yang dilakukan oleh Putra-Mu, Engkau telah menyadarkan kami untuk ikut menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun kami berada, baik melalui kata-kata maupun perbuatan. Bantulah kami agar semakin peduli kepada sesama, terutama mereka yang hidupnya kurang beruntung, dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Teman-teman, terima kasih sudah sungguh-sungguh belajar pada kesempatan ini. Ya, tema pembelajaran kita ini, ya, Yesus mewartakan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Ya, silakan kirim foto kegiatanmu hari ini atau kesempatan ini yang sudah kita lalui. Yang pertama, silakan kirimkan foto tabel penemuanmu tadi, ya, mukjizat Yesus dan dari perikop mana. Ya, setelah kamu tulis sebanyak-banyaknya tadi, silakan kamu foto, ya, hanya mengingatkan kembali untuk nanti supaya dikirimkan. Kemudian nanti juga kirimkan juga ungkapan perasaanmu setelah melakukan perbuatan kasih atas refleksimu. Ya, tadi dalam seminggu saya minta untuk melakukan perbuatan kasih apa. Kemudian silakan nanti list perbuatanmu itu, ya, terus ungkapan perasaanmu, ya, sebagai wujud bahwa kalian turut yang mewujudkan kerajaan Allah, ya, dalam perbuatan-perbuatan kasih, ya, seperti juga yang dilakukan oleh Yesus. Mukjizat tidak harus yang luar biasa, tetapi bisa dalam hal-hal yang kecil. Silakan teman-teman kalian kirimkan ke WA Guru, ya, secara pribadi untuk penilaian. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan, dan Tuhan memberkati. Jangan lupa bahwa kalau ada pertanyaan atau saran mengenai pembelajaran kita, supaya pembelajaran kita lebih baik, ya, bagaimana yang harus saya lakukan untuk bisa membantu teman-teman bisa belajar dengan baik dan lebih memahami pembelajaran kita, ya, tulis di halaman komentar tentunya, supaya nanti bisa langsung saya respon, saya tanggapi. Teman-teman, saya kira cukup untuk pembelajaran kita pada kesempatan ini, ya. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan bye-bye.